Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sepriani. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada perkuliahan mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi ialah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto pada suatu daerah atau pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dikatakan mengalami kenaikan apabila persentase kenaikan produk domestik bruto suatu periode lebih besar daripada periode sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dipandang para ekonom sebagai masalah ekonomi makro dalam jangka panjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi terdapat komponen-komponen dasar yang sangat diperlukan. Nah, apa itu komponen-komponen dasar tersebut? Komponen-komponen dasar tersebut yang pertama yaitu meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Yang kedua, teknologi yang maju yang merupakan faktor utama dalam menentukan pertumbuhan dan juga menyediakan aneka barang kepada penduduknya. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang secara luas dan juga efisien juga memerlukan penyesuaian. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Nah, apa-apa saja faktor penggerak pertumbuhan ekonomi tersebut? Yang pertama yaitu adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam menentukan kualitas tenaga kerja, dalam menentukan cepat atau lambatnya suatu proses. Pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi ini tergantung kepada sumber daya manusianya. Karena manusia merupakan sebagai pelaku dan juga sebagai subjek dari pertumbuhan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya sumber daya alam atau SDA. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut dapat berupa lahan yang dapat ditanami dan dapat digunakan dengan baik. Minyak bumi, gas, kemudian ada sumber air dan juga mineral. Yang ketiga, pembentukan modal. Nah, dalam modal juga sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Modal digunakan untuk membentuk struktur ekonomi, serta modal juga digunakan untuk membantu sumber daya manusia atau membantu manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Keempat, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang menunjukkan cara atau teknik penggunaan tenaga kerja untuk digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Apabila pertumbuhan ekonomi baik, maka pendapatan masyarakat juga ikut meningkat. Kasus pertumbuhan ekonomi. Di sini saya mengambil contoh kasus pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Di Indonesia, pada masa pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan krisis kesehatan terhadap masyarakat, melainkan juga memberikan krisis ekonomi secara nasional. Apalagi dengan diterapkannya kebijakan pembatasan berskala besar atau PSBB yang memberikan dampak secara luas terhadap kegiatan perekonomian, terutama kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan juga kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan angka pengangguran dan juga angka kemiskinan semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya PHK atau pengurangan karyawan di suatu perusahaan. Selain itu, pandemi COVID-19 juga mengakibatkan kelesuan ekonomi karena ditutupnya berbagai sektor usaha, terutama
perdagangan, perhotelan, restoran, dan juga sektor pariwisata ditutup untuk mencegah penyebaran virus pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 semakin memburuk karena daya beli masyarakat yang kurang. Di samping itu, penghasilan ataupun pendapatan masyarakat yang kurang serta terbatasnya aktivitas. Sekian penjelasan dari saya mengenai pertumbuhan ekonomi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.